Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue mau sharing tentang variables di Kotlin, teman-teman. Jadi sama kita buat file baru, Kotlin file, masukin variables, kayak gitu. Jadi variables ya sama ya. File di Kotlin itu juga harus huruf besar, teman-teman ya. Karakter pertamanya huruf besar sama kayak Java. Jadi kita buat main methodnya di sini dulu. Main method atau main function ya, segala macam. Jadi kita bahas tentang variables. Nah, simpelnya teman-teman, di Kotlin itu ada var dan ada val. Ya, kalau lo orang pernah dengan var dan val, kita bahas satu-satu ya. Kalau di Java kan, kita nggak declare variabel itu, kita declare tipe dari variabelnya dulu ya. Misalnya string, kita declare string dulu gitu kan. Terus nama variabelnya misalnya nama, baru value-nya gitu ya, misalnya cipoy. Ini kan kalau di Java. Ini gue tulis ini Java version. Java versi gitu. Kalau di Kotlin teman-teman, declare variable tuh kayak gini, deklarasi variable. Kita langsung make var atau val. Ya di sini gua val dulu, val kayak gitu. Terus masukin nama variabelnya, contoh nama ya. Nah sebenarnya kita bisa juga declare variable tipenya kayak di Java misalnya string kayak gitu. Jadi makainya titik dua di sini colon, pakai colon. Terus masukin data type-nya string sama dengan cipoy kayak gitu teman-teman. Dan nggak perlu ngasih titik koma ya. Ya, jadi di Kotlin itu nggak perlu ngasih titik koma teman-teman di akhir statement, nggak kayak di Java, kita butuh titik koma untuk mengakhiri si statement tersebut. Di Kotlin nggak perlu pakai. Nah, ini deklarasi variabel namanya. Jadi kita mendeklar nama variabelnya, ya titik dua, terus string, kayak gitu, data type yang mau kita pakai, lalu value-nya. Simple kayak gitu teman-teman. Nah, ini meskipun gua nggak pakai atau nggak mendeklar tipe variabel ini juga nggak error ya teman-teman ya. Kalau gua print line nama, ya ini masih bisa, masih works. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung ya, Kotlin udah secara pinter tahu karena value yang kita pass itu tipenya string, jadi dia udah tahu tipe dari variabel nama kita ini tipenya string, tanpa kita declare secara eksplisit teman-teman. Makanya gue bilang Kotlin itu ada berhubungan dengan Python sedikit. Ya meskipun Kotlin itu statically type, ya sama kayak Java, kita harus mendeclare tipe variabelnya, tapi ini juga bisa. Deklarasi variabel seperti ini juga bisa. Kita nggak usah secara eksplisit ngasih tipe variabelnya, Kotlin udah tahu. Sama kayak Python ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi gue jelasin sekarang val. Val itu adalah immutable data teman-teman ya. Jadi di Kotlin itu ada dibagi jadi dua, ada val, ada var. Dua-duanya ini sama-sama variabel, cuman beda konteks saja. Kalau val itu disebutnya immutable data. Ya, jadi immutable data maksudnya kita cuma bisa nge-assign si variabel itu sekali. Ya, maksudnya assign itu gimana, bro? Nih gua kasih lihat ya. Kalau ini gua kasih val, deklarasinya deklar variabelnya val, gua assign teman-teman ya. Assign value baru misalnya namanya Kelvin. Ini kan disebutnya assign ya, assign value baru. Assign value baru atau disebutnya reassign teman-teman. Di reassign. Jadi kita nge-pass atau nge-assign value baru ke variabel nama, ini bakal error. Ya, ini bakal error. Kita lihat errornya di sini. Um, File cannot be reassigned ya. Di bawah sini teman-teman. File cannot be reassigned. Jadi file itu simpelnya si variabel namanya tidak bisa di-assign value baru. Jadi simple banget kayak gitu. Nah, lawan katanya yaitu var teman-teman ya. Var itu adalah mutable data. Kebalikan dari val. Ini kalau gua kasih ya, val immutable data kayak gitu. Ya cuman bisa di-assign satu kali atau sekali. Sedangkan kalau var, kalau gue declare variabel namanya var, contoh kita var misalnya hobi sama dengan coding, kayak gitu teman-teman ya. Di bawahnya gue assign value baru nih, si variabel hobi, contoh misalnya makan, hobinya makan. Ini nggak error teman-teman ya. Kalau gue print hobi, ya dia bakal ke printnya makan. Ya dia bakal ke print makan teman-teman. Jadi ini var. Var itu bisa kita reassign, ibaratnya bisa kita assign value baru berkali-kali. Ya, jadi bedanya ngerti ya, val sama var. Yang perlu diingat teman-teman, val itu bukan datanya tidak bisa berubah ya, bukan ya. Kalau datanya tidak bisa berubah itu disebutnya konstan. Val ini datanya bisa berubah, yang nggak bisa berubah itu
si variabelnya tidak bisa di-assign 2 kali, cuma bisa di-assign sekali. Simpelnya kayak gitu aja. File ini kalau gua ini contoh aja ya, contoh teman-teman. Misalnya angka, ini gua buat array, ya ini contoh aja. Jadi lo orang ngerti, ya misalnya array of kayak gitu 1, 2, 3 ya. Ini gua pakai val ya, gua angka indeks satunya gua ubah jadi 100 kayak gitu teman-teman. Nah, ini tetap bisa sebenarnya. Bentar ya. Print line angka en. Ini untuk demonstrasi aja ya. Kita bahas array nanti. Hasilnya 103 teman-teman ya. Yang tadinya di sini indeks ke 1 itu 2, gua ubah sekarang indeks 1 jadi 100, dia keubah value-nya. Jadi ingat file itu bukan data atau elemen yang tidak bisa berubah, bukan ya. Yang nggak bisa itu di reassign, tidak bisa di-assign ulang. Ini kalau misalnya gua angka sama dengan array of array baru kayak gini, gua kasih array baru contoh 10, 20, ini baru error teman-teman ya. Dia baru error, tulisannya file cannot be reassigned. Nah, kayak gitu simpelnya. File dan var bedanya ngerti ya. Sip teman-teman. Ini disebut variables. Dan di Kotlin disaranin teman-teman kalau sebisa mungkin kita pakai file. Jangan pakai var. Kenapa? Kalau misalnya di sini ini gua declare var ya teman-teman ya. Tapi gua nggak pernah mengubah value-nya, tidak pernah gua modifikasi. Ibaratnya si variable hobi ini, Kotlin bakal ngasih tahu nih, dia bakal nandain di sini tulisannya variable is never modified and can be declared immutable using var. Jadi kalau misalnya kita ngedeclare variable var dan value-nya itu tidak pernah kita modifikasi, Kotlin bakal nyaranin kita untuk ngeubah ke val aja bro gitu. Jadi sebisa mungkin kita pakai val. Nggak apa-apa, semua variabel itu pertama kita declare val dulu. Lalu misalnya kalau kita butuh untuk mengubah value-nya, baru kita ubah jadi var. Simple teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sampai sini dulu ya belajar variabel. Jadi declare variabel di Kotlin gampang banget. Lo orang bisa kasih menspesifikkan data type secara eksplisit atau nggak usah sama sekali juga nggak apa-apa. Terserah lo orang sih. Terima kasih semuanya udah nonton. See you next time. Bye bye.